Oke, selamat datang semuanya. Di masa-masa yang penuh gejolak seperti sekarang ini, banyak sekali ya tradisi yang bercerita tentang sosok penyelamat. Nah, hari ini kita akan dalami salah satu nubuat yang paling kuat dalam eskatologi Islam, yaitu kedatangan sosok yang sudah lama ditunggu-tunggu yang dikenal sebagai Al-Mahdi. Coba deh bayangkan sebuah dunia di mana penindasan itu udah jadi hal yang biasa, ketidakadilan ada di mana-mana, dan harapan rasanya kayak udah mau padam. Hati orang-orang hancur, dan semua orang rasanya butuh banget seorang penyelamat. Nah, panggung inilah yang menjadi latar belakang bagi kedatangan yang telah diramalkan. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita lihat kondisi dunia yang menantikan penyelamat. Lalu, tanda-tanda besar kemunculannya. Kita juga akan kenalan langsung dengan sosok Al-Mahdi, pemerintahannya yang adil, konfrontasi terakhirnya, dan yang paling penting, apa sih hikmah di balik semua ujian ini? Langsung kita mulai ya. Jadi sebelum kemunculan beliau, dunia itu digambarkan berada dalam kondisi yang, ya ampun, kacau balau. Penindasan di mana-mana, yang haram dianggap biasa aja. Dan umat Islam itu posisinya benar-benar terpojok. Tapi, justru di tengah keputusasaan inilah, ada sebuah janji dari masa lalu yang memberikan sedikit cahaya harapan. Nah, janji itu tertuang dalam nubuat yang usianya udah 1400 tahun. Isinya menjanjikan kedatangan seseorang dari garis keturunan Nabi, dan catat ya, dia datang itu bukan buat memulai kiamat, tapi justru untuk memulihkan keadilan dan kebenaran sesaat sebelum akhir zaman itu benar-benar tiba. Nah, ini nih yang menarik. Kedatangannya itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Bakal ada serangkaian tanda-tanda besar yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang, jujur aja, mungkin bakal bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala dan susah dijelaskan pakai nalar biasa. Coba kita lihat urutannya ya. Pertama, ada gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan yang sama. Ini katanya belum pernah terjadi sebelumnya loh. Terus, sungai Efrat surut dan menampakkan gunung emas yang jadi pemicu perang besar. Abis itu, coba lihat ke langit. Bakal muncul benda aneh bentuknya kayak tanduk, terus langit bakal terbakar selama beberapa malam. Dan puncaknya, sebuah suara dari langit yang manggil nama Al-Mahdi biar semua dunia dengar. Luar biasa. Oke, setelah semua tanda itu muncul, barulah tokoh utama kita ini tampil. Jadi, siapa sih sebenarnya Al-Mahdi ini? Gelarnya aja Mahdi, itu artinya yang diberi petunjuk. Ini penting karena artinya semua tindakannya itu bukan dari kemauannya sendiri, tapi murni bimbingan dari Tuhan. Dia juga disebut Jabir, yang artinya si pembaru atau si tukang perbaiki. Pas banget kan, datang untuk memperbaiki dunia yang rusak dan hati yang hancur. Dan identitasnya ini, wah, diramalkan dengan sangat detail loh. Namanya Muhammad bin Abdullah, persis seperti nama Nabi. Garis keturunannya juga jelas, dari Fatimah, lahirnya di Madinah, dan misinya dimulai pas usianya sekitar 40 tahun. Karakternya disebut-sebut sangat mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Lengkap banget. Bahkan ciri-ciri fisiknya juga dijelaskan. Dahinya lebar, hidungnya mancung, matanya itu lebar, seolah-olah pakai celak alami. Dan ada satu tanda khas, tahi lelat hitam di pipi kanannya. Jadi ini semua ciri-ciri fisik yang katanya bakal bantu orang-orang untuk ngenalin beliau nanti. Oke, kita udah tahu siapa dia, seperti apa penampilannya. Sekarang pertanyaannya, misinya apa? Karena nubuat ini bukan cuma soal satu orang, tapi soal perubahan besar-besaran di seluruh dunia. Perubahan yang dasarnya adalah keadilan dari Tuhan. Nah, misinya ini punya 4 pilar utama. 1. Menghidupkan lagi sunnah atau ajaran dan praktek Nabi. 2. Menghilangkan bid'ah atau hal-hal baru dalam agama yang gak ada dasarnya. 3. Dia bakal menyatukan umat yang udah terpecah belah. Dan yang terakhir misinya adalah memimpin seluruh dunia dengan keadilan di bawah satu panji kebenaran. Dan pemerintahannya itu bakal dikuatkan sama keajaiban-keajaiban yang wow, luar biasa. Bayangin deh, pasukan musuh ditelan bumi gitu aja. Tabut perjanjian yang legendaris itu ditemukan. Harta karun dari dalam bumi keluar semua buat mendukung misinya. Ini semua bukan sekedar pertunjukan sulap, tapi benar-benar penegasan dari Tuhan akan kekuasaannya. Tapi, zaman keemasan ini gak akan berjalan mulus begitu saja. Ada satu ujian terbesar yang harus dihadapi. Sebuah pertarungan terakhir melawan kekuatan penipu paling hebat yang pernah ada di muka bumi, Dajjal.
Dan Dajjal ini nggak sendirian. Dia bakal menebar fitnah ke seluruh dunia dengan pasukan awal sebanyak 70.000 pengikut. Jadi ini bukan pertempuran kecil-kecilan ya. Ini konflik global yang pada akhirnya akan fokus ke satu titik. Dan titik itu adalah Yerusalem. Dajjal dan pasukannya yang super besar itu bakal mengepung Al-Mahdi dan orang-orang beriman di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini benar-benar momen di mana mereka didorong sampai ke batas keputusasaan. Disinilah kita lihat perbedaannya. Dajjal itu pakarnya ilusi, pakai kekuatan gelap buat menipu. Surga dibikin kelihatan kayak neraka, dan sebaliknya. Tapi lawannya adalah kekuatan ilahi yang murni. Isa atau Yesus akan turun dari langit. Kehadirannya aja udah bisa bikin Dajjal meleleh kayak garam. Bahkan nafasnya bisa mematikan para penentang kebenaran. Beda kelas. Dan bayangin, di saat yang paling genting, pas orang-orang beriman udah terkepung dan gak berdaya, tiba-tiba terdengar suara Isa yang mengumumkan datangnya pertolongan dari langit. Suara inilah yang langsung membalikkan keadaan pertempuran, 180 derajat. Nah, ada satu momen yang krusial banget di sini. Pas waktu sholat tiba, Isa, yang notabene seorang nabi besar, justru mempersilahkan Al-Mahdi untuk jadi imam. Ini momen simbolis yang kuat banget, menegaskan kalau syariat terakhir yang dibawa Nabi Muhammad itu tetap berlaku sampai akhir zaman. Setelah itu, pertempurannya berakhir dengan cepat. Isa mengejar Dajjal yang coba kabur dan akhirnya mengalahkannya di gerbang Lot, dekat Yerusalem. Selesai sudah teror dan tipu dayanya untuk selamanya. Oke, setelah semua drama kosmik tadi, pasti ada pertanyaan besar yang muncul. Kenapa sih semuanya harus agak samar-samar? Kenapa Al-Mahdi dan Dajjal itu nggak muncul sejelas, ya sejelas matahari di siang bolong? Nah, disinilah intinya. Ini semua adalah soal ujian. Kalau tandanya terlalu jelas, ya nggak ada ujiannya dong. Semua orang bakal terpaksa percaya, dan nggak ada bedanya lagi mana iman yang tulus, mana yang karena terpaksa. Justru karena agak samar inilah, pilihan kita jadi berarti. Disitulah esensi dari kehendak bebas. Jadi pada akhirnya, mengenali Al-Mahdi atau Dajjal itu bukan soal nonton pertunjukan keajaiban yang nggak bisa dibantah. Bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal punya wawasan spiritual atau yang disebut cahaya iman yang bikin kita bisa melihat kebenaran di balik apa yang kelihatan di permukaan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling personal. Karena nubuat ini sejatinya bukan cuma cerita buat ditonton. Ini cermin buat kita. Pertanyaannya bukan lagi kapan dia datang, tapi dalam keadaan seperti apa dia akan menemukan Anda. Apakah kita akan jadi bagian dari solusi? Atau justru kita ditemukan sedang lalai dari tugas kita? Coba kita renungkan.